pertumbuhan mikroorganisme. Walaupun nanti kalau kita lihat secara spesifik ya dari pengawet alami ini mungkin belum ada yang sapu jagat gitu ya, dia sangat bisa membunuh berbagai macam target ya. Ada kalinya dia bisa menghambat mikroba A, tapi mungkin kurang tahan ya kepada mikroba target yang lain. Jadi itulah makanya memang pengujian secara spesifik mikroba target apa yang mau dijadikan ya sebagai dasar ya pemastian fungsi penghambatan atau sifat mematikan ya pada mikroba tertentu ini memang penting untuk dikaji ya, termasuk juga mungkin secara sederhana misalnya kenapa salah satu cara ya indikator untuk melihat ini punya sifat penghambatan ya, misalnya dengan uji sumuran ya clear zone ya pada mikroba target tertentu. Ya karena memang pada kenyataannya beberapa ya material tadi itu sifatnya itu bisa bersifat bakteriostatik, bisa bersifat bakterisida. Nah, secara umum material ya dari bakteri asam laktat ya terutama ya mempunyai kemampuan yang cukup luas ya karena memang metabolit yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat ini juga beragam ya, mulai dari asam organik, hidrogen peroksida, ya karbon dioksida, ya termasuk juga komponen ya aroma diasetil yang ternyata juga punya daya hambat ya. Selain golongan lain yang juga punya pengaruh ya terhadap pertumbuhan mikroba itu adalah kelompok bakteriosin ya. Ya mampu apa istilahnya nanti ada kelompok-kelompoknya ya dari berbagai strain itu bakteriosin kategori 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini karena memang metabolit yang dihasilkan tadi punya sifat ya ciri-ciri yang berbeda spesifik antara satu strain dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu tingkat kematian ya pada mikroba target juga memang perlu ya untuk dikaji terkait dengan mekanisme ya, mekanisme penghambatan atau pembunuhan terhadap mikroba target itu apakah dia memberikan efek kerusakan tetap ya permanen atau tadi ya bisa membunuh ya jadi dia tidak bisa merecovery lagi ya selnya atau kerusakan yang bersifat tidak tetap. Jadi sel target tadi itu dia bisa merecover sehingga dia tetap bisa bertahan ya. Tapi kalau yang bersifat makrosidal ini berarti nanti mekanisme penyerangannya ya bersifat permanen. Nah, sifat kerusakan itu sendiri memang juga sangat dipengaruhi ya oleh konsentrasi ya senyawa pengawetnya itu dan juga jenis mikro target. Ya, ya ini peluang ya kemungkinan untuk diperluas ya riset-riset ini memang sangat besar sekali ya karena tadi ya dari jenis sumbernya, bahannya, ya kemudian mikroorganisme targetnya, aplikasinya, ya ini apakah untuk produk ikan, untuk daging, untuk buah-buahan, sayuran itu memang juga punya ya kekhasan ya dari masing-masing ya bahan atau material tersebut. Nah sampai sejauh ini ya mekanisme penghambatan mikroorganisme yaitu bisa karena eh, mempengaruhi ya penyusunan dinding sel ya. Jadi kalau senyawa target tadi itu ya terganggu ya penyusunan dinding selnya ya maka ya penghambatan sel tersebut ya, terjadi. Kemudian bisa juga mengganggu terhadap permeabilitas sel. Bisa juga nanti inaktivasi enzim esensial ya. Jadi banyak jalur ya mekanisme penghambatan mikroorganisme ini terkait dengan penyusunan dinding sel, mengganggu permeabilitas sel ya.
atau menginaktivasi enzim esensial, ya, termasuk juga sampai pada kerusakan material genetik. Ya, nah, itu apa namanya, ya, masing-masing senyawa atau jenis, ya, material pengawet ini juga punya target, ya, masing-masing. Secara visual biasanya kekuatan bahan pengawet itu nanti akan diukur, ya, dengan teknik sumuran, ya, clear zone, ya, daya hambat di biasanya menggunakan cawan Petri yang ditumbuhkan dengan mikroba indikator, ya, mikroba target tertentu, kemudian kita teteskan, ya, atau kita tambahkan senyawa penghambat tadi, ya, dengan melihat bagaimana reaksi, ya, penghambatan pertumbuhan mikroba targetnya atau indikatornya. Dari kategori lemah, sedang sampai kuat, ya, dilihat dari diameter zona penghambatannya. Ya, ini sebagai pendekatan visual, ya. Walaupun nanti perlu dipastikan, ya, nanti mungkin ya sampai detail lagi, jadi artinya semakin dalam, ya, semakin detail, ya, memang butuh pembuktian lebih spesifik, ya. Untuk biasanya ini beberapa riset, ya, untuk skripsi banyak juga, ya, menggunakan teknik sumuran ini untuk membuktikan apakah ada aktivitas antibakteri, ya, terhadap mikroorganisme target tertentu. Ini juga cukup memberikan bukti yang valid, ya, bahwa senyawa target tadi itu punya kemampuan untuk menghambat mikroba. Nah, secara umum, ya, komponen-komponen utama yang dihasilkan dari mikroba, ya, dalam kemampuannya untuk menghambat, ya, mikroba target yang lain, khususnya biasanya nanti ke mikroba pembusuk, gitu ya, atau mungkin mikroba patogen tertentu, ya. Walaupun mungkin yang kaitannya dengan pengawetan makanan biasanya targetnya ke mikroba pembusuk, ya. Kalau mikroba patogen kan tidak boleh ada, ya, pada bahan makanan itu. Jadi biasanya dari kelompok asam organik, ya, hidrogen peroksida, ya, karbon dioksida, diasetil, bakteriosin, reutierin. Nah, ini nanti jenisnya itu memang sangat spesifik, ya, dari sumber isolat penghasil dan senyawanya, ya, seperti misalnya untuk Lactobacillus reuteri, ya, dia dikenal sebagai penghasil reuterin, ya. Untuk bakteriosin, ya, biasanya ada dari kelompok beberapa lactobacillus, ya, yang punya kemampuan untuk penghambatan mikroba. Nah, kalau dilihat dari tabel ini memang nampak, ya, ternyata kemampuan efektivitas, ya, terhadap mikroba targetnya itu juga beragam, ya, mulai dari yang sifatnya umum atau mungkin ada yang mampu menghambat bakteri tapi mungkin kurang efektif untuk fungi, ya. Atau mungkin bisa juga keduanya, atau mungkin ada yang lebih spesifik lagi, coba diuji lebih spesifik, ya, kepada jenis bakteri gram positif ataukah gram negatif, bagaimana, ya, sifat penghambatannya. Artinya memang setiap senyawa tertentu yang dihasilkan dari tanaman, dari hewan maupun dari mikroba ini, ya, perlu, ya, pengujian yang lebih detail, ya, untuk memberikan gambaran bagaimana karakteristik, ya, sifatnya untuk menghambat, ya, mikroba target tadi. Ya. Nah, terutama kelompok-kelompok utama, ya, biasanya dari asam organik ini biasanya yang lebih, ya, menonjol karena memang kelompok bakteri asam laktat ini, ya, secara aplikasi langsung kan memang di apa, ya, pemanfaatannya untuk beberapa produk makanan, ya, dengan kandungan asam yang tinggi, ya, atau pH yang rendah ini menunjukkan, ya, produknya cukup awet, ya. Jadi hanya apa, selain dia itu memang sifatnya menghasilkan produk makanan tertentu, ya, tapi sifat asamnya ini juga bisa
fungsikan ya sebagai agen antimikrobial. Nah, biasanya nanti untuk melakukan ya pengujian ya itu dibutuhkan beberapa bakteri indikator ya, mungkin bisa E. coli secara spesifik, E. coli jenis apa ya, atau mungkin dari kelompok Staphylococcus aureus ya. Ini untuk bisa memberikan gambaran ya secara spesifik ya bagaimana daya hambat ya atau kemampuan ya senyawa tadi itu untuk bisa memberikan ya gambaran ya aplikasi ya di dalam bahan pangan ya. Nah, secara umum ya beberapa mekanisme kerja ya penghambatan seperti mekanisme penghambatan ya terhadap pembentukan penyusunan dinding sel. Sementara kemampuan merusak permeabilitas sel ini juga cukup mengganggu ya. Jadi kalau permeabilitas sel terganggu itu kan juga akan apa ya, pertumbuhan mikrobanya juga terhambat. Kemudian sampai juga ke arah tadi ya metaragenetika ya, ini jadi ke asam nukleat atau mungkin dia sebagai anti metabolit ya kelompok-kelompok senyawa yang bisa menghambat ya beberapa mikroba target tadi. Nah, harapan Ibu nanti mungkin sudah disiapkan, sudah nanti juga bisa nanti di kita ya kemampuan beberapa senyawa target tadi itu untuk ya dijadikan sebagai potensial pengawet alami. Ya, sampai sejauh ini yang disajikan juga sudah mencantumkan aplikasinya ya. Tadi saya masih lihat sekilas aja soalnya. Satu fase. Ya,